nafa'una bi Syekh Salim Ahmad di kitab Syekh wa syara'i itu kasih batu aja Syekh Nawawi Al-Bandan apa umudihim syayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu khaira amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alla yahmanani wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman bukira lahu qabla yakhwa. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qulu bi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling utama. Kita diberikan nikmat yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in itba'i tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutakhirinnya. Tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Yang insyaallah seperti biasa selepas melaksanakan salat badiah maghrib pada Sabtu malam atau malam Ahad, kita mengadakan kajian yaitu untuk menuntut ilmu
yang insya Allah pada kesempatan kali ini di minggu kedua seperti biasa kita melaksanakan kajian yaitu tentang ilmu fikih yang referensinya daripada kitab Safinatun Najah yang karangannya yaitu Syekh Salim bin Samir Al-Harrami, yaitu madhab Imam Asy-Syafi'i mengatur tata cara ibadah yang diatur oleh kitab ilmu fikih untuk mengatur ibadah dasar. Dalam kajian ini diatur oleh kitab Safinatun Najah karangan yaitu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Kita melanjutkan daripada pasal-pasal yang sudah kita lalui di bulan yang sudah kita lewati. Alhamdulillah kita sampai ke bulan yaitu minggu kedua kajian yaitu ilmu fikih, yang insya Allah pada pertemuan kali ini akan membahas daripada Faslun Arkanul Khutbataini Khamsatun, yaitu akan menjelaskan tentang rukun-rukun khutbah 2. Sebelum kita membahas daripada rukun khutbah 2 bil barakah untuk para wali-wali Allah, para ulama-ulama, mengingat kembali yaitu dengan lugah bahasa Jawa. Sebelum melanjutkan pembahasan, kita akan membaca dulu yaitu pasal dengan bahasa Jawa, mengingat kembali masa di pondok pesantren, yaitu kitab kuning dibaca dengan bahasa Jawa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki yaiku pasal sawiji arkanul khutbataini utawi pira-pira rukun khutbah loro iku khamsatun 5. Hamdallahi sawiji muji kode Allah subhanahu wa ta'ala fihi ma ing dalam khutbah loro. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu lan iku maca salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam intase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma ing dalam khutbatain atau khutbah loro. Wal wasiatu lan iku wasiat bitaqwa kalawan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala fihi ma ing dalam khutbatain. Wa qiraatu ayatin lan iku maca ayat minal Qur'ani iku tetap setengah saking Al-Qur'an fi ahadihima ing dalam salah sawijine khutbah loro. Wa du'au lan iku ngadua lil mu'minina kadue pira-pira wong mukmin wal mu'minati lan pira-pira mukmin wedon fil akhirati ing dalam urusane akhirat. Itu
dibaca dalam kitab kuning diatur dengan tarkibul kalam di lughah dengan lughah bahasa Jawa, mengenang birbarokah para wali Allah, karena wali Allah kebanyakan dari daerah Jawa. Itu membaca kitab kuning dengan bahasa rumus ya. Kalau kita bahasa rumus itu dengan bahasa Jawa. Jadi tidak sembarangan membaca kitab, karena kitab kuning ini tidak ada harokatnya, maka diatur dengan tarkibul kalam melalui bahasa Jawa, yaitu yang disampaikan oleh para wali-wali Allah sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Insya Allah kalau di pondok pesantren kita akan mengalami namanya mengaji, yaitu kitab kuning dengan lughah seperti yang tadi saya sampaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah musholla alislah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas daripada pasal ini yang sudah tadi kita baca. Faslun arkanul khutbataini. Pasal di sini akan menjelaskan yaitu rukun-rukun khutbah 2 yang ada dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Harus kita mengetahui, khususnya yaitu bagi khatib, bagi khatib yang memimpin khutbah Jumat, ada berapa khamsatun, yaitu ada 5. Yang pertama hamdullahi fihima, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di khutbah yang pertama maupun di khutbah yang kedua. Ada keterangan yang perlu kita pahami di dalam syarahnya, yaitu kitab Sifatus saja. Di dalam syarah kitab ini, di tengahnya kalau di sini yang karangannya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya Sifatus saja kitabnya, yaitu syarah daripada kitab Safinatun Najah. Kalau yang kita terangkan, kalau yang kita bahas ini sepintas daripada matannya, yaitu pinggirnya kitab ini, yaitu yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, itu matannya. Kalau tengahnya itu syarahnya, yaitu dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam syarahnya menjelaskan, Syekh Nawawi Al-Bantani, wa yustaratu, yang disyaratkannya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam khutbah 2, yaitu harus menggunakan redaksi Allah dan redaksi hamd. Ta'ayanu madatal hamdi bi ayyi syai'atin kanat. Untuk lafaz hamd itu boleh menggunakan sigot apapun ya, asal masih ada kaitannya atau masih ada dalam ranah madatul hamdi. Contohnya,
kita boleh memuji Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi alhamdulillah. Itu boleh, yang biasa kita dengar dalam khutbah. Atau menggunakan redaksi fi'il mudhari, ya. Kalau di pondok pesantren untuk mengatur, ya, ilmu alat untuk mengatur bahasa Arab, ada nahu, ada sorof. Kalau sorof masuknya ke fi'il mudhari, itu masuknya ke ilmu sorof, untuk mengatur bacaan bahasa Arab. Dalam fi'il mudhari'nya bisa ahmadullah, itu juga dibolehkan. Atau menggunakan redaksi ana hamidulillah, memakai redaksi fi'il, kan fi'il, memakai redaksi isim fa'il. Ana hamidullah, ana hamidun lillah. Kalimatnya ana hamidun lillah, menggunakan redaksi fi'il, isim fa'il, kan fi'il, isim fa'il. Juga boleh menggunakan redaksi yaitu masdar, walillahil hamdu, itu juga dibolehkan. Kalimatnya hamd. Selagi ranahnya atau tempatnya yaitu madatul hamdi, madatul hamdi, memuji. Itu keterangan daripada syarahnya Kasifatus Saja yang dikarang oleh Senawawi Al-Bantani. Fala yakfi, fala yakfi, tidak cukup. Madatul hamdi, kalimat tadi hamad, jadi tidak boleh diganti dengan kasukri, misalnya kayak syukur, kasukrillah misalnya, seperti itu tidak boleh. Yang dibolehkan itu menggunakan kalimat hamd, baik dari isim fa'ilnya, masdarnya, sama itu menggunakan hamd. Jangan diganti dengan kalimah yang lain seperti kasukri, kasukrillah yang dalam khutbah itu tidak boleh. Sini wala yakfi, tidak cukup. Terus ada lagi wala yakfi hamdar rahmah, hamdalir rahman, memuji Rahman, nama Allah, itu tidak cukup, tidak diperbolehkan. Walaupun ada kalimat hamda, tapi kalimat selanjutnya lirrahman, itu ar-Rahman juga sifat Allah, tapi tidak menentukan khusus nama Allah. Jadi di sini hamdallah, kalimat hamad sama Allah, baik dalam khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Jadi konteksnya yang harus kita pakai yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala, lafaz Allah, jangan diganti hamdanir rahman, hamdanil khaliq misalnya. Itu tidak boleh, tidak cukup. Di hamdallah, alhamdulillah, di kalimat hamad sama Allah yang redaksinya, konteksnya yang kita pakai
sebagai khatib kalimat hamad, kalimat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam khutbah pertama maupun khutbah kedua. Itu rukun khutbah yang pertama, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah yang sudah ditentukan. Yang kedua, rukun khutbah dalam sholat Jumat yaitu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rukun yang kedua yang dilakukan oleh khatib ketika melaksanakan khutbah yaitu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengutarakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatib sedang melaksanakan khutbah. Redaksinya bebas ya. Maksudnya yang penting madad salawat. Seperti contohnya as-salatu ala Muhammadin, atau redaksi fi'il mudhari'nya usolli, juga redaksi fi'il mudhari' juga nusolli, atau juga boleh ana musolli. Itu dalam membaca salawat. Assalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam membaca salawatnya boleh musalli, nusalli, ana musalli. Untuk nama Muhammad ala nabi Muhammad itu tidak harus nabi ya, tidak harus, boleh diganti kalimat nabi, boleh diganti Ahmad atau pujian-pujian yang lainnya. Wassalatu ala nabi itu udah jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya wassalatu ala Ahmad, itu juga nama Nabi. Dalam membaca sholawat, yang penting pujian-pujian yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Rukun khutbah yang kedua, si khatib itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam khutbah pertama maupun khutbah yang ketiga. Wal wasiyatu bitaqwa fihima, syarat
syarat rukun khutbah. Yang ketiga, wasalisuha alwasiyatu bitaqwa fihima. Rukun khutbah yang ketiga yaitu si khatib harus memberikan wejangan atau pesan, merintah kepada jamaah atau orang yang mendengarkan khutbah melakukan apa yang menjadi perintah khatib. Dalam redaksi ini, perintah dalam hal apa? Ya. Wasiat atau jangan dalam hal apa? Bitakwa, yaitu tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wejangan atau wasiat, pesan daripada khatib, yaitu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Jadi rukun khutbah yang ketiga si khatib wasiat, memberikan pesan, memerintahkan kepada jamaah yang sedang melaksanakan atau yang mendengarkan khutbah Jumat harus mendengarkan perintah atau melaksanakan perintah daripada si khatib kepada para jamaah, yaitu memerintahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, rukun khutbah yang keempat, wa qiraat ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Rukun khutbah yang keempat, si khatib yang sedang melaksanakan khutbah pada sholat Jumat, yaitu membaca ayat yang ada di dalam Al-Quran di salah satu antara khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Jadi si khatib wajib membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Tuh, rukun khutbah yang keempat. Yang selanjutnya, rukun khutbah yang kelima, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Rukun khutbah yang kelima atau yang terakhir, jadi seorang khatib yang sedang melaksanakan khutbahnya dalam sholat Jumat mendoakan orang-orang mukmin, baik laki-laki, wal mukminati, baik mukmin perempuan, fil akhirati, yaitu mendoakan
untuk perkara akhirat. Di dalam syarahnya dalam kitab Kasifatus saja ayat fil hutbati saniyah, di dalam hutbah kedua si khatib mendoakan mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan yaitu mendoakan mukmin di dalam khutbah yang kedua umuman au khususan, baik secara umum maupun secara khusus. Bal aula ta'mim, akan tetapi lebih utama doanya yaitu mencakup keseluruhan, ya. Yang dimaksud umum, ya, di sini keseluruhan, baik mukmin laki-laki baik maupun mukmin perempuan. Umuman au khususan, yang dikhususkan maksud di sini yaitu para jamaah yang sedang melaksanakan sholat Jumat tersebut pada masjid tersebut. Jadi suatu mendoakan ada yang khusus, ada yang umum. Umum keseluruhan, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Ini dijelaskan di dalam syarahnya, yaitu kitab Kasifatus saja. Bal aulat ta'mim, balik lebih utama yaitu keseluruhan mendoakan, yaitu secara takmim seluruh umat muslim yang ada di dunia. Yang disampaikan atau yang mendoakan khatib. Itu lebih utama keseluruhan. Makanya doanya khusus si khatib ketika melaksanakan khutbah mendoakan mukmin wal mukminat, lil mukminina wal mukminat. Tuh. Di dalam doanya ketika melaksanakan khutbah Jumat. Itu syarat menjadi khatib harus memahami rukun yang ada pada sholat Jumat. Bagi si khatib yang sedang melaksanakan sholat Jumat harus memahami atau mengetahui daripada rukun khutbah sholat Jumat, yaitu yang 5. Kalau si khatib meninggalkan yang 5 tersebut, yang 5 sudah disampaikan ini, baik keadaan lupa maupun disengaja, sholat Jumatnya bisa tidak sah. Harus mencukupi
rukun yang ada yang sudah dijelaskan di dalam kitab dasar ini, kitab Safinatun Najah, matannya yaitu karangan Syekh Salim Al-Hadrami, yang sarahnya yaitu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu namanya kitab Kasifatus Sajjad. Ini ilmu fikih untuk dasar bagi kita yang masih belajar untuk melaksanakan ibadah. Dalam kitab Safinatun Najah diatur hal-hal dasar untuk aturan tata cara ibadah. Di sini udah menginjak pasal, yaitu pasal-pasal atau menjelaskan tentang sholat Jumat. Walaupun kita belum jadi khatib dalam sholat Jumat, kita hanya makmum, mungkin suatu saat kita juga melaksanakan atau menjadi sebagai khatib dalam khutbah Jumat. Kita sudah mengetahuinya. Jadi mengetahui dalam melaksanakan sholat Jumat bagi khatib harus mengetahui rukun khutbah, yaitu ada 5 ya. Jadi yang pertama tadi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah misalnya gitu, contohnya. Terus yang kedua, membaca sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lupa, baik dalam khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua, si khatib tidak boleh, baik lupa maupun sengaja, si khatib harus melaksanakan atau mengucapkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, bagi si khatib harus mengetahui jangan sampai kelewat, yaitu wasiat takwa, memerintahkan pesan kepada para jamaah khususnya. Si khatib berwasiat, memberikan wejangan atau memerintahkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada takwa, kita sudah mengetahuinya. Apa itu takwa? Yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Memberikan pesan baik dalam khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Terus yang keempat, yaitu harus mengetahui, jangan sampai lupa, yaitu membaca ayat Al-Quran, sebagian daripada ayat Al-Quran. Tidak ada dalam membaca ayat Al-Quran, baik dalam surat apapun, dibolehkan. Ayat minal Quran, kalimatnya minal Quran, bukan keseluruhan Al-Quran. Kalau seluruhan Al-Quran bagaimana? Pas khatib membaca satu Al-Quran, sudah pada kabur jamaahnya. Jadi minal Quran kalimatnya, setengah atau sebagian daripada Al-Quran, bisa setengah ayat ataupun satu ayat. Yang penting ada ayat Al-Quran.
Di kitab-kitab daripada atasnya kitab Safinatun Najah, ada kitab fikih Fathul Mu'in, ada Bukhari, lalu Fathul Qarib. Di sini ada membaca ayat Al-Quran, ada yang dikhususkan yaitu surat Qaf. Dalam keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, terus Ibaratul Bajuri disunatkan ya, bukan dikhususkan. Wa yusanu ayaqra'a suratul Qaf kullu jum'atin. Di sebagian kitab yang lebih besar lagi daripada kitab Safinatun Najah ini, ada kitab Fathul Mu'in yang sarahnya itu I'anatul Talibin, yang 4 sarah, yang 4 juz. Ada 4 kitab. Terus ada Fathul Qarib, ilmu fikih juga, yang sarahnya Fathul Bajuri Takrib, kitab Al-Bajuri, ada 2 jilid, yang matanya Fathul Qarib. Di sini dalam kitab Bajuri, wa yusanu ayaqra suratul Qaf, menyampaikannya ayat Al-Quran siwatin, yaitu membaca suratul Qaf. Disunatkan ya, bukan dikhususkan tapi disunahkan dalam kitab Bajuri juga Fathul Mu'in. Tuh, setiap sholat Jumat disunahkannya. Lebih jelas lagi keterangannya pada kitab Fathul Mu'in dan kitab Bajuri, lebih luas lagi. Itu yang keempat, bagi si khatib harus jangan sampai kelewat membaca ayat Al-Quran, baik dalam khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu si khatib mendoakan bagi mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu untuk perkara akhirat, perkara yang baik ya. Jadi si khatib mendoakan seluruh umat Islam, seluruh umat mukmin yang ada di dunia ini. Itu pasal pada pertemuan kali ini menjelaskan, yaitu rukun khutbah dalam melaksanakan sholat Jumat. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Bila mana ada kesalahan dalam membaca kalimat-kalimat dan juga menyampaikan, mohon dimaafkan. Bila mana ada betulnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, masih menjelaskan daripada yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur yang panjang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan tak lupa lebih istiqomah lagi, yaitu menuntut ilmu, thalabul ilmu, karena kita manusia belum sempurna dalam hal apapun, apalagi dalam menuntut ilmu. Apalagi ini untuk amal kita yang paling utama, amal ibadah kita, yaitu sholat, yaitu dengan ilmu fikih. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur yang panjang, bisa sampai lagi, bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
walakum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.